Di sini ada micro teaching. Micro teaching, pelatihan keterampilan mengajar diketahui mulai berkembang di tahun 1960-an di Inggris, tepatnya di Stanford University. Penerapannya kemudian mulai dilakukan salah satunya oleh Dwight Allen dan teman-temannya di tahun 1961. Metode pelatihan tersebut kemudian dikenal dengan istilah pendekatan Stanford dan diterapkan pertama kali di University of California. Perlahan, program pendekatan Stanford kemudian dilaksanakan secara lebih luas. Memasuki tahun 1963, Stanford University kemudian memperkenalkannya dengan sebutan program pendidikan eksperimental yang mendapat dukungan dari Ford Foundation. Program pendidikan ini kemudian mencoba menyederhanakan kegiatan mengajar yang kemudian menyebar sampai ke berbagai perguruan tinggi, mulai dari perguruan tinggi di Amerika dan berlanjut ke Eropa. Tahun 1971, metode pelatihan micro teaching kemudian dikenal lebih luas dan masuk ke kawasan Asia di negara Malaysia, Singapura, dan juga Indonesia. Pengertian: menurut Hasibuan, Ibrahim, dan Toernial, definisi selanjutnya disampaikan oleh Hasibuan Ismail dan Toernial tahun 2014. Yang dijelaskan sebagai metode latihan penampilan dasar mengajar yang dirancang secara jelas mengisolasi bagian-bagian komponen dan proses mengajar, sehingga guru atau calon guru dapat menguasai satu persatu keterampilan dasar mengajar dalam situasi yang disederhanakan. Tujuan: membantu pendidik memiliki keterampilan khusus. Kedua, ada meningkatkan taraf kompetensi pembelajaran. Yang ketiga, ada mendorong tenaga pendidik menemukan kekurangan. Yang keempat, ada menunjang penguasaan keterampilan mengajar. Yang kelima, ada meningkatkan kesadaran pentingnya keterampilan mengajar. Yang keenam, ada menanamkan rasa percaya diri. Ya, di sini ada manfaat. Pertama, mengembangkan dan membina keterampilan tertentu mahasiswa calon guru dalam mengajar. Yang kedua, ada keterampilan mengajar terkontrol dan dapat dilatihkan. Yang ketiga, ada perbaikan atau penyempurnaan dapat segera dicermati dengan cepat. Yang keempat, latihan penguasaan keterampilan mahasiswa calon guru menjadi lebih baik. Yang kelima, ada saat latihan berlangsung, calon guru dapat mengusahakan perhatian secara objektif. Yang keenam, ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas program praktek mengajar. Jadi sini ada aspek-aspek. Yang pertama ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua ada keterampilan menjelaskan. Yang ketiga ada keterampilan mengadakan variasi. Yang keempat ada keterampilan memberikan penguatan. Yang kelima ada keterampilan bertanya. Yang keenam ada keterampilan mengelola kelas. Yang ketujuh ada kemampuan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Yang kedelapan ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Di sini ada fungsinya, yaitu pertama meningkatkan kompetensi mengajar. Yang kedua ada penguasaan keterampilan khusus dalam mengajar. Yang ketiga, dilakukan penelitian terhadap metode mengajar. Yang keempat ada mengembangkan metode mengajar. Di sini ada karakteristik. Yang pertama ada peserta berkisar antara 5 sampai 10 orang. Yang kedua ada waktu mengajar terbatas sekitar 10 sampai 15 menit. Yang ketiga ada komponen mengajar dikembangkan terbatas. Yang keempat ada latihan terpusat pada keterampilan mengajar. Yang kelima ada mempergunakan informasi dan pengetahuan tentang tingkat belajar. Yang ke-6 ada umpan balik terhadap kemampuan guru atau calon guru. Yang ke-7 ada pengajaran dilaksanakan bagi para siswa dengan latar belakang yang berbeda-beda dan berdasarkan pada kemampuan intelektual kelompok usia tersebut. Yang ke-8 ada pengontrolan secara ketat terhadap lingkungan latihan yang diselenggarakan dalam laboratorium micro teaching. Yang ke-9 ada
pengadaan low threat situation untuk memudahkan calon guru mengajari keterampilan mengajar. Yang ke-11 ada penyediaan low risk situation yang memungkinkan siswa berpartisipasi aktif dalam pengajaran. Yang ke-12 ada penyediaan kesempatan latihan ulang dan pengaturan distribusi latihan dalam jangka waktu tertentu. Ya, yang terakhir ada kata-kata dari Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa Anda gunakan untuk mengubah dunia. Ya, sekian. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.